kepada seluruh para pengurus Masjid MRKR yang semoga senantiasa Allah rahmati, dan seluruh para jamaah Masjid MRKR, para santri dan para santriwati yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan hati, selalu bersabar di dalam setiap ibadah, selalu bersabar di dalam setiap ketaatan yang kita lakukan, karena sesungguhnya kita mengarah kepada satu hari di mana pada hari itu kita akan bertemu dengan Allah, di mana pada hari itu merupakan hari pertama, merupakan alam persaksian untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal, seluruh perkataan, dan seluruh perbuatan yang telah kita lakukan. Dan semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hari yang terbaik itu adalah hari ketika kita menutup mata dan berpindah ke alam barzah. Allah tidak melihat hari yang lalu, Allah tidak melihat hari yang kemarin, tapi Allah melihat bagaimana proses pada hari ketika kita diwafatkan oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Mungkin kita menjadi pecundang pada hari yang lalu, mungkin kita masih suka melakukan kemaksiatan di hari-hari yang kemarin, tapi kita tidak boleh menjadi pecundang, tidak boleh lagi kalah dengan seluruh kemaksiatan dan dosa ketika kita menuju pada hari ketika hari itu kita akan dikabarkan meninggal dunia. Semoga Allah mewafatkan kita dalam hari yang terbaik yang kita miliki. Semoga Allah mematikan kita pada ibadah terbaik yang sedang kita lakukan kepadanya. Dan semoga umur terbaik adalah umur yang terbaik ketika kita terpejam matanya dan tidak membuka kembali. Allah menjadikan kita sehat sampai hari ini. Salah satunya adalah mungkin Allah ingin supaya kita kembali hatinya terlebih dahulu sebelum kembali fisiknya dan jasadnya. Beberapa hari yang lalu ada salah satu jamaah yang datang ke kantor. Beliau menceritakan tentang sepupunya yang baru berumur 21 tahun. Ternyata beliau kemasukan bakteri di tubuhnya, koma selama 1 bulan. Usianya masih sangat muda, 21 tahun, dan akhirnya tidak merespon apapun selama 1 bulan dalam komanya. Sekalinya merespon dengan air mata, tidak lama setelah itu meninggal dunia. Ya, kemasukan bakteri yang kecil sekali ke bagian otaknya, dan beliau akhirnya meninggal dunia. Kalau kita lihat, banyak orang-orang yang jauh lebih muda daripada kita, ubannya belum nampak, padahal uban kita sudah sangat banyak. Umur mereka pun masih bisa dihitung dengan jari, tapi justru mereka meninggal lebih dulu daripada kita, padahal semua alasan yang menjadikan kita bisa diwafatkan itu sudah ada. Tapi Allah masih hidupkan kita, dan Allah masih sehatkan kita. Tentunya ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa hikmah. Allah masih menghidupkan kita, Allah masih mensehatkan kita. Mungkin salah satunya adalah supaya kita bersiap-siap mengembalikan hati kita, mengembalikan jiwa kita sebelum kembalinya fisik dan jasad kita. Dan semoga kita senantiasa diberikan hati yang selalu bertobat kepada Allah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa pada salah satu taman, di mana keberadaan kita pada taman ini, walaupun tidak ada bunganya, walaupun tidak ada buah-buah yang menghiasi dan menjadi panoramanya, tapi inilah yang disebut dengan taman ilmu. Siapapun yang berada pada taman ilmu, mereka bukan hanya lapang pikirannya, lapang dadanya. Sebagaimana kalau kita di taman kan pikiran kita jadi luas gitu. Stressing kita juga kemudian mengendor. Kalau kita berada pada taman ilmu, lebih daripada kita berada pada taman bunga yang indah dan elok pemandangannya. Karena kita akan lapang pikirannya, lapang dadanya, kita akan tambah menikmati kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan yang terpenting keberadaan kita di taman ilmu akan menjadi sebab dan alasan ribuan spesies yang ada di daratan, ribuan spesies yang ada di lautan memintakan ampunan kepada kita, saking begitu gandrungnya dan ridhonya ribuan spesies itu kepada setiap manusia yang mereka itu mendapati diri mereka pada taman ilmu. Karena orang yang berada pada taman ilmu bukan hanya mendapatkan buah yang manis, mereka bukan hanya mendapatkan pemandangan yang elok, tapi orang yang berada pada taman ilmu akan mendapatkan petunjuk, sehingga dia tahu apa yang perlu dilakukan, dia tahu apa yang tidak perlu dilakukan ketika dia sudah berada pada taman ilmu. Itulah yang menjadikan keridhaan spesies-spesies yang di lautan dan di daratan memintakan ampunan untuk kita. Para malaikat pun mengepakkan sayapnya kepada siapapun yang berada pada taman ilmu. Allah pun mengabadikan nama-nama mereka yang ada pada taman ilmu. Dan kepada kenikmatan yang sebesar inilah yang menjadikan kita betul-betul bersyukur. Dan sesungguhnya syukur ini merupakan perkara
Syukur ini merupakan perkara penting, primer pada kehidupan yang tidak boleh lepas dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau boleh saya ilustrasikan, syukur itu sebagaimana saringan pada air. Kalau kita melihat ada saringan, fungsinya saringan itu bagaimana menyaring air yang keruh, air yang kotor menjadi air yang bening, air yang bersih, yang layak dikonsumsi, layak diminum, layak untuk membersihkan badan, dan tentunya bisa menghilangkan dahaga dan haus. Itulah fungsinya saringan. Maka sama pula bahwasanya syukur itu kayak saringan. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan kita pasti menemukan sesuatu yang keruh, sesuatu problematika, satu musibah yang pasti kita jumpai, satu kesulitan dan kesukaran yang pastinya kita rasakan. Karena hidup tidak pernah lepas daripada itu. Tapi siapapun yang mereka memasang syukur, alat syukur pada pucuk hatinya, maka setiap perkara yang keruh yang dia jumpai pada kehidupan maka akan menjadi bersih dan bening. Perkara musibah itu akan menjadi anugerah. Kesulitan itu akan menjadi kemudahan. Kesempitan itu akan menjadi kelapangan. Syaratnya, dia adalah menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah titik salah satu tempat yang bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Kesenangan itu tidak bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu didapatkan dengan salah satunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa berusaha untuk bersyukur. Ingatlah bahwasanya kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Orang yang selalu mampu menghitung setiap nikmat yang Allah berikan, maka dia tidak ada yang bisa menjadikan dia merasa tidak bersyukur dalam setiap harinya dan setiap waktunya. Kebaikan Allah itu begitu banyak, tapi saking begitu banyaknya, kita ini terkadang justru melupakan dan justru merasa amnesia dengan kebaikan yang sudah berlimpah Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya Syekhul Islam itu berkata, nikmat yang Allah berikan itu terkadang saking begitu banyaknya, akhirnya hilang sensitivitas hati manusia untuk mengenali kembali nikmat yang sudah Allah berikan begitu banyak. Matahari contohnya, dengan sinarnya yang menghangatkan. Karena tiap hari kita dapatkan tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta, Allah sudah setting bagaimana matahari setiap pagi menghangatkan permukaan bumi. Akhirnya kita tidak lagi merasa bahwasanya cahaya matahari yang ada di belakang rumah kita, di depan rumah kita, yang menghangatkan rumah kita setelah dinginnya malam, itu merupakan bagian dari kenikmatan. Biasanya akan terasa kenikmatannya ketika berhari-hari mendung dan tidak ada sinar mentari. Barulah kita merasa kenikmatan matahari itu terasa. Nah, inilah yang menjadikan kita betul-betul berusaha bahwasanya kita haruslah menjadi hamba yang bersyukur. Yang salah bukan apa yang diperoleh orang lain, tapi yang salah adalah ketika kita kurang mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Orang lain tampak bahagia itu bukan karena mereka lebih banyak nikmatnya daripada kita. Mungkin mereka lebih bahagia karena mereka lebih mampu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kehidupan mereka. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Amin, insyaallah. Seluruh jamaah dan keluarga besar Masjid MRKR, salah satu masjid yang Masya Allah ya, masjid yang sangat nyaman, adem, masjid yang tentunya banyak orang merindukan, termasuk saya, salah satu orang yang merindukan Masjid MRKR. Tentunya kita paham bahwasanya dalam kehidupan ini kita akan dipisahkan dengan dua hal sederhana yang menjadi tujuan pada kehidupan kita. Atau bukan tujuan, apa yang menjadi keinginan kita. Karena sesungguhnya manusia secara sederhana maka manusia itu dibagi menjadi dua keinginannya. Ada yang ingin mendapatkan kepuasan, ada pula yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Setiap pilihan dari kita, ketika kita memilih di antara dua keinginan yang ada, antara kesenangan dan kebahagiaan, tentunya itu akan melahirkan langkah dan melahirkan planning yang berbeda dalam setiap kehidupan manusia. Orang yang hanya ingin supaya dia itu merasakan kesenangan dan kepuasan itu bisa didapatkan dengan apa saja. Tidak perlu berhati-hati, tidak perlu memilih yang halal ataupun yang haram, tidak perlu memperhatikan petunjuk, karena sesungguhnya kepuasan itu bisa didapatkan dengan begitu mudah. Orang tidak perlu sekolah, dia bisa mendapatkan kepuasan. Orang tidak perlu ngaji, dia bisa mendapatkan kepuasan. Karena sesungguhnya kepuasan itu sesuatu fata morgana yang dibuat oleh setan, menarik sebanyak-banyak manusia supaya manusia itu di dalam kehidupannya itu selalu merasa puas dengan apa yang mereka inginkan.
Zina menawarkan kepuasan karena dia menempuh cara yang paling instan, tidak perlu repot dengan pernikahan dan tanggung jawabnya, akhirnya menawarkan kepuasan. Khamr, minuman alkohol, itu juga menawarkan kepuasan karena dengan dia minum khamr maka dia kemudian akan merasakan puas ketika dia sudah mulai candu dengan khamrnya. Riba pun menawarkan kepuasan karena kita bisa mendapatkan barang-barang secara instan tanpa kita menikmati proses untuk bersabar. Padahal kita tahu apapun barang yang sudah ditetapkan oleh Allah itu akan datang kepada kita, walaupun kita tidak menyentuh dengan perkara riba, selama kita bersabar dengan waktu yang ditentukan oleh Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan kepuasan. Orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka selalu menawarkan kepuasan yang ditawarkan kepada manusia, supaya manusia bergerak menuju kepada kepuasan. Tapi tentunya kita paham, orang yang puas belum tentu bahagia, karena puas itu hanyalah pada kulitnya. Orang yang puas itu hanya pada wajahnya. Mungkin dia tertawa, mungkin dia tergelak-gelak di dalam ketawanya, mungkin dia tampaknya sumringah setelah dia mendapatkan kepuasan di dalam hidupnya. Tetapi hati itu tidak memerlukan kepuasan, karena hati bukan disetting oleh Allah dan bukan diciptakan oleh Allah untuk bersinggungan dengan kepuasan. Hati itu partnya itu membutuhkan kebahagiaan. Dan disinilah kita paham bahwasanya orang yang puas itu belum tentu dia mendapatkan kebahagiaan. Makanya kesenangan-kesenangan yang menjadi jalan untuk meraih kepuasan itu, kesenangan itu tidak bisa mendekatkan kebahagiaan. Tentunya kalaulah orang yang puas, orang yang bersenang-senang, mereka bahagia, tidak ada kisahnya seorang artis mereka bunuh diri. Tidak ada kisahnya orang ketika mereka lagi di puncak-puncak karirnya mereka memakai narkoba, dan mereka tidak perlu pergi ke klub, ke diskotik kalau mereka merasakan kebahagiaan, karena mereka hanya merasakan kepuasan dari kesenangan yang mereka umbar. Itulah yang menjadikan mereka lupa bahwasanya hati itu diciptakan oleh Allah, bukan klop dengan sebuah kepuasan. Hati itu mencari pasangannya, dan pasangan hati itu adalah kebahagiaan. Makanya inilah yang kemudian kita pahami part tentang kesenangan dan kepuasan. Kalau kemudian harapan kita dan keinginan kita dalam kehidupan bukan kepuasan dan kesenangan, tetapi kebahagiaan, tentunya kebahagiaan itu berbeda dengan kepuasan dan kesenangan. Kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya mahal, sesuatu yang sifatnya dilalui dengan proses dan harus membaca setiap petunjuk rule yang benar. Karena sesungguhnya sebagaimana mobil, kalau mobilnya ingin terawat dan mobilnya tetap bagus walaupun sudah 3 tahun, 4 tahun, ya kita harus membaca rule-nya, petunjuknya yang diberikan oleh pabriknya supaya kita mampu memaksimalkan mobil yang kita miliki. Orang yang ingin mencari kebahagiaan itu mereka terikat dengan syariat, mereka terikat dengan petunjuk. Karena kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya mahal. Dan kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan usaha yang keras, pengorbanan yang besar. Dari setiap keinginan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu harus terikat kepada sesuatu yang halal dan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Karena bahagia itu letaknya di hati. Dan yang menggenggam hati itu adalah Allah. Dan yang memiliki kebahagiaan itu adalah Allah, dengan cara Allah menurunkan kebahagiaan kepada hamba yang Allah kehendaki. Makanya tidak mungkin orang kalau mereka tidak mengikuti Allah, lalu mereka bahagia. Mungkin mereka puas, mereka senang, tapi belum tentu dia bahagia. Tetapi di dalam hatinya itu pasti berontak, dan hatinya meronta-ronta setiap waktunya. Karena hati itu pasangannya bukan pada kepuasan, tapi hati itu pasangannya kepada kebahagiaan. Karena kita ingin menjadi orang yang bahagia pada kehidupan kita di dunia yang singkat dan kehidupan kita yang selama-lamanya kelak dalam kehidupan di akhirat. Nah, inilah yang menjadikan kita harus betul-betul memahami, karena bahagia itu letaknya di hati, dan itu tergambar pada surat yang pertama, pada ayat yang pertama, surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang melapangkan dadamu. Berarti kebahagiaan itu ada di dalam hati kita, bahagia itu letaknya pada dada kita. Berarti inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan apa yang harus kita kondisikan pada hati kita sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan, sesuai dengan arahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena kita beribadah kepada Allah itu tidak hanya semata-mata kita sholat, tidak hanya semata-mata kita puasa, tapi salah satu di antara agungnya ibadah kita kepada Allah, bagaimana mengkondisikan hati kita betul-betul berada pada kondisi hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab Tazkiyatun Nafs, kitab yang merupakan kumpulan referensi yang mengulik masalah kondisi hati dan kejiwaan kita. Karena inilah masalah yang penting.
Karena banyak orang yang kemudian mereka itu tidak memperhatikan masalah hati. Makanya kalau boleh kita bagi manusia itu dalam pusaran hati itu ada beberapa kelompok. Ada manusia yang tidak peduli dengan hatinya. Mereka bermaksiat, mereka mengejar kesenangan, mereka mengejar kepuasan. Dan mereka itu sebenarnya tidak memperhatikan kata hatinya, karena hati itu kalau punya pasangannya adalah ketaatan kepada Allah. Makanya orang semacam ini terkadang suka ngomong, kalau saya sih mengikuti kata hati. Salah. Kamu bukan mengikuti kata hati, tapi kamu mengikuti kata hawa nafsu. Ya, karena orang yang bermaksiat dan berdosa itu mereka tidak berdialog pada hatinya, tetapi berdialog pada hawa nafsunya. Manusia itu gampang sekali ngomong, saya ngikutin kata hati kok. Padahal dia itu sedang tidak mendengarkan kata hatinya, karena dia tidak tahu hatinya itu yang mana, kapan berkata, dan apa yang dikatakan. Ada manusia yang kedua, mereka menjadi muslim. Mereka kemudian melakukan ibadah, tetapi ibadah yang mereka lakukan tidak menjadikan mereka secara otomatis memperhatikan hatinya. Akhirnya ibadahnya itu tanpa kekuatan hati dan tanpa konsentrasi jiwa. Kadang-kadang sholat, tapi sholat yang dilakukan itu ya hanya sekedar autopilot, tidak lebih dari gerakan ketika dia merasa sudah masuk waktunya zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi tidak ada hati yang dihadirkan pada setiap ibadah yang dilakukan. Akhirnya, kalau ada orang yang beribadah, tapi tidak pernah memperhatikan hatinya, yang terjadi apa? Bisa jadi secara dohir, dia ibadah, tapi hatinya porak-poranda. Ya, dia penuh dengan kebencian, penuh dengan hasad, pikirannya kotor, kemudian jiwanya juga keruh, sering sombong dengan apa yang dilakukan. Itu merupakan cermin dari kehidupan orang yang beribadah, tetapi mereka tidak pernah memperhatikan dan menjadikan hati itu menjadi spotlight yang harus dia perhatikan setiap waktunya. Makanya kadang kan kita sering ya mendapati pertanyaan, Ustadz saya punya teman rajin sholat tapi kok begini ya? Saya punya teman rajin puasa tapi kok begini ya? Kenapa itu bisa terjadi? Para ulama memberikan sebuah uraian, penjabaran. Ada orang yang mereka ibadahnya bagus, penampilan ketaatannya bagus, tetapi hatinya porak-poranda ketika hatinya itu tidak sama sekali sesuai dan relevan dengan ibadahnya karena dia hanya memperhatikan ibadah fisiknya, tapi tidak pernah mengkondisikan bagaimana hatinya. Padahal Islam itu sangat detail kalau sudah bicara tentang masalah amalan hati. Ada yang ketiga, amalan yang ketiga itu, kelompok yang ketiga adalah mereka yang memperhatikan ibadahnya, tapi juga mereka memperhatikan hatinya. Ya, penampilan dohir merupakan cermin dari penampilan hatinya, dan mereka memperhatikan amalan hatinya. Mereka terus bagaimana melihat pergerakan hatinya, mereka mewaspadai kapan hatinya mulai menyeleweng, mereka mulai untuk memeriksa kapan hatinya sudah tidak dalam kondisi sehat, itu diperiksa tiap waktu. Ketika dia melihat postingan-postingan, lalu timbul hasad, lalu dia benci sama nikmat yang didapatkan orang lain, dia langsung sadar, waduh, hati saya lagi tidak baik ini. Langsung di-delete aplikasi yang bisa menghantarkan dia kepada ketidaksehatan hatinya. Itu adalah orang yang ketiga, orang yang selalu sensitif terhadap kondisi hatinya. Mereka selalu berbicara dengan kondisi hatinya. Makanya ibu dan bapak pernah melihat nampak tilas kehidupan seorang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pernah menjadi ulama besar, lalu ditinggalkan semua yang didapatkan dari kedudukan yang begitu tinggi dan agung, ketika merasa bahwasanya seorang Imam Al-Ghazali itu merasa bahwasanya hatinya ini perlu untuk dijaga. Dia tinggalkan kedudukannya, dia tinggalkan posisinya yang begitu mulia, dia tinggalkan pengajarannya, dia menyendiri, mengasingkan dirinya dan berkontemplasi pada hatinya ketika dia merasa bahwasanya hatinya ini penuh dengan sesuatu yang kurang benar dan penuh dengan sesuatu yang salah. Inilah kelompok yang ketiga, kelompok yang mereka selalu memperhatikan apa yang paling berharga dalam kehidupan mereka di hadapan Allah. Dan yang paling berharga dalam kehidupan kita di hadapan Allah itu yang masalah hati kita. Mereka sensitif terhadap hatinya. Kalau melihat sesuatu kok sudah mulai benci, dia tidak menyalahkan orang lain. Dia menjaga dirinya, menjaga hatinya. Dia melihat hatinya, waduh hati saya lagi nggak baik ini. Nah itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Banyak orang sering sensitif terhadap sholatnya, sering sensitif terhadap puasanya, sering sensitif terhadap amalan-amalan mahdhah yang dia lakukan pada amalan fisiknya. Tapi banyak di antara orang yang melakukan amalan ibadah fisik, tapi mereka justru tidak pernah memperhatikan amalan pada hatinya, pergerakan hatinya, kapan hatinya mulai condong ke kiri, kapan hatinya mulai jatuh ke bawah, kapan hatinya sudah mulai kotor, kapan hatinya kemudian sudah mulai mengeras, ketika dia sudah mulai menolak setiap nasihat yang disampaikan kepadanya. Itulah sesuatu yang sebenarnya harusnya jauh lebih peka kita perhatikan. Makanya sekali lagi ya,
Kalau kita merenungkan hadis ini, maka akan menjadikan kita menjadi orang yang sangat memperhatikan kondisi hati. Ya, yaitu adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan innallaha la yanduru ila suwarikum wa la yanduru ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat kepada fisik kamu, Allah tidak melihat kepada badan kamu, tapi Allah itu melihat kepada hatimu. Berarti hati kita itu disorot terus oleh Allah. Makanya Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah sering menyampaikan di dalam Al-Quran, alimum bidatis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di dalam dadamu. Apa yang kamu pikir, apa yang terlintas, apa yang sedang kamu rencanakan, apa yang sedang kamu pikirkan, gejolak apa yang sedang terjadi pada hatimu dan jiwamu, Allah tahu detailnya. Dan kita sering tidak merasa bahwasanya hati kita itu menjadi sorotan pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhirnya hadis lain yang berkaitan tentang hadis itu, Rasulullah juga menyampaikan di dalam salah satu riwayatnya, yuhsyarun nas ala niyatihim. Sesungguhnya manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah berdasarkan pada apa yang ada di hati mereka dan niat mereka. Perhatikan hati kita. Jadilah orang yang lebih sensitif melihat hati kita. Orang yang mereka mampu melihat hatinya, menyoroti kondisi hatinya, mencela hatinya, lalu dia berusaha memperbaiki, maka dia tidak akan sibuk melihat kekurangan orang lain, dia tidak sibuk memvonis, dia tidak sibuk untuk menilai orang lain. Karena apa? Menilai dirinya itu lebih sulit daripada hanya menilai orang lain. Salah kita menilai orang lain tidak akan terkena dosa. Tapi salah kita menilai diri kita sampai akhirnya kita tidak memperbaiki diri, itulah yang menyebabkan kerugian dan kecelakaan kita di hadapan pengadilan Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami pentingnya kita mempelajari materi tazkiyatun nafs. Kita pada kesempatan hari ini akan mempelajari halaman yang ke-79. Kita akan mempelajari halaman 79. Ya. Kita akan mempelajari tentang nafsu. Tentunya kita harus paham bahwasanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam salah satu kajian beliau ditulis bahwasanya manusia dalam pusaran nafsu itu terbagi menjadi 3. Nah, kita bicara tentang nafsu. Nafsu itu adalah satu perkara yang menghalangi kita melakukan ketaatan. Nafsu itu yang menjadikan kita makan, kita minum, kita berhubungan suami istri, kita memiliki keinginan, itu adalah nafsu. Ya, makanya malaikat tidak memiliki nafsu. Sehingga ketika dia bertamu kepada Nabi Ibrahim itu memberikan contoh terbaik ketika didatangi oleh malaikat. Maka disembelihlah sapi atau disembelihlah domba, disodorkan kepadanya, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu malaikat itu tidak menyentuhnya dan tidak meliriknya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian tidak makan? Karena memang malaikat tidak punya nafsu, sehingga mereka tidak ada keinginan untuk makan. Nah, itulah yang kita harus paham. Nafsu ini adalah perkara yang ada pada kehidupan kita, yang menjadikan kita makan, kita minum, kita memiliki keinginan untuk menutup aurat dengan pakaian-pakaian yang indah supaya tampak tampan, supaya tampak cantik. Itu semuanya merupakan bagian nafsu. Tentunya apa yang dikerjakan nafsu bisa menjadi perkara yang mubah, tapi perkara nafsu itu bisa mengarahkan kepada kerusakan-kerusakan, dan tidaklah rusaknya akhirat kecuali salah satunya karena tidak mampu mengendalikan nafsu yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3. Ada mereka yang diperbudak dengan hawa nafsunya. Jadi mereka betul-betul diperbudak oleh hawa nafsunya, sampai kemudian mereka itu menjadikan Tuhan mereka itu adalah hawa nafsunya. Mereka kemudian diperbudak oleh hawa nafsunya. Ada yang kedua yang mereka berjuang setiap waktunya untuk melawan hawa nafsunya. Terkadang dia menang, terkadang dia kalah. Ada yang ketiga, orang yang sudah mampu menyapai nafsunya, meletakkan nafsunya pada rendahnya kaki kehidupannya, dan dia berjalan sesuai dengan basirah dan sesuai dengan petunjuk. Makanya inilah perkara yang penting. Berarti kita tidak akan mampu menjaga hati kita sampai kita memiliki referensi tentang masalah nafsu yang sebenarnya ini merupakan perkara yang berkaitan tentang hati. Maka setelah kita memahami bahwasanya nafsu adalah yang membuat kita makan, yang membuat kita punya keinginan, panjang angan-angan, dan lain sebagainya, berarti nafsu itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibunuh.
Nafsu itu tidak bisa dibunuh. Karena nafsu itu pada dasarnya memang lengket pada setiap ruh kehidupan manusia. Makanya Allah tidak pernah menyebutkan di dalam Al-Quran itu, Allah menyebutkan supaya kita membunuh nafsu. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah orang yang menahan nafsu. Ya, jadi sesungguhnya nafsu itu tidak bisa dibunuh. Kapan nafsu itu akan hilang, Ustaz? Nafsu itu akan hilang tepat ketika seseorang meninggal dunia. Disitulah nafsu itu akan hilang, mati dia. Bersama dengan ruh yang telah dicabut dari jasad. Kalau ruh telah dicabut dari jasad, maka tidak ada nafsu. Makanya ketika orang meninggal dunia di alam barzah, tidak lagi dia punya angan-angan. Dia tidak lagi punya keinginan-keinginan sebagaimana keinginan di dunia. Dia tidak lagi memperhatikan baju. Ketika orang sudah di alam barzah, tidak lagi memperhatikan menu makanan. Tidak lagi memperhatikan bagaimana berhubungan suami istri ketika mereka sudah di dalam alam barzah. Kemana semua perginya keinginan-keinginan itu? Perginya semua keinginan itu adalah dengan perginya nafsu ketika dia telah mati. Berarti ketika seseorang itu hidup, pada dasarnya nafsu itu tidak bisa dibunuh karena dia tetap menyertai. Orang kalau membunuh nafsu ya berarti dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan keinginan apapun, dan itu mustahil bagi manusia. Memang Allah ciptakan nafsu menjadi ujian bagi manusia. Ya, jadi Allah menciptakan nafsu, lalu Allah tempelkan nafsu pada setiap ruh, pada kehidupan manusia untuk menjadi ujian. Ya, untuk menjadi ujian. Supaya manusia akan ketahuan siapa yang mengikuti nafsunya dan siapa yang mengikuti petunjuk Allah, supaya dia mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah ketika dia mampu mengalahkan ujian yang Allah ciptakan dalam kehidupan dia. Kan mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Allah harus menciptakan yang buruk, Ustaz? Allah ciptakan babi, Allah ciptakan nafsu, Allah ciptakan setan dalam kehidupan kita selaku manusia, makhluknya dan hambanya Allah. Karena Allah menciptakan semua itu sebenarnya adalah menguji kita. Analoginya gampang. Kenapa banyak guru ketika memberikan soal, pertanyaan kepada muridnya, lalu memberikan pilihan ganda, maka di antara 4 pilihan ganda, A, B, C, D, yang benar 1, yang salah 3. Kenapa guru harus memberikan pilihan-pilihan yang salah? Muhammad pergi ke sekolah jam 7. Pertanyaannya, jam berapa Muhammad pergi ke sekolah? Guru memberikan apa? A, jam 5, B, jam 8, C, jam 9, D, jam 7. Jawaban jam 5, jam 8, jam 9 itu salah. Yang benar jam 7. Tapi kenapa guru memberikan pilihan-pilihan yang salah? Kenapa guru itu memberikan pilihan yang salah sih? Supaya ketika diberikan pilihan-pilihan yang salah, di samping satu pilihan yang benar, supaya akan ketahuan evaluasi belajar dari siswa itu. Kalau siswa itu belajar, dia mampu untuk memilih jawaban yang benar dan tidak memilih jawaban yang salah. Kalau tidak ada pilihan-pilihan ganda, yang 3-nya adalah salah, yang 1-nya benar, ya tidak akan diketahui apakah siswa itu belajar ataukah tidak. Karena dengan adanya pilihan ganda, 3 pilihannya salah, 1 pilihannya benar, maka akan diketahui kualitas evaluasi belajar siswa itu. Itulah analogi sangat sederhana. Kenapa sih Allah menciptakan nafsu untuk kita, Ustaz? Kenapa Allah kemudian menciptakan syaitan? Kenapa Allah menciptakan babi? Allah kenapa menciptakan yang haram untuk kita makan? Kenapa Allah tidak hanya menciptakan yang halal saja? Jawabannya ada itu. Maka sama sesungguhnya nafsu itu pada dasarnya ada, menyertai pada kehidupan manusia. Diciptakan oleh Allah untuk menjadi ujian. Supaya ketahuan, Umar Mita itu ngikutin nafsunya atau ngikutin petunjuk. Pak Salim itu ngikutin hawa nafsunya atau mengikutin petunjuk. Makanya Allah turunkan ilmu, di mana ilmu selalu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh nafsu. Malam, nafsu ngomong tidur ketika mereka berkolaborasi dengan setan. Petunjuk mengatakan bangun, sholat. Dan kita selalu setiap waktunya itu apa? Selalu kita akan berada pada persimpangan-persimpangan pilihan. Di mana dalam setiap persimpangan pilihan itu, di situ ada pilihan yang dibuat oleh setan dan hawa nafsu. Contoh jam 8. Ada pilihan yang lain, pilihannya tidur-tiduran, narik selimut, dan lain sebagainya, nonton. Ada pilihan yang lain, ngikutin kajian-kajian online yang ada pada jam 8 mana saja.
Selalu kemudian kita berada pada pilihan itu. Dan disitulah Allah itu akan menilai satu persatu. Karena ini adalah ujian dalam kehidupan kita. Lembaran-lembaran ini akan dikumpulkan, lalu diakumulasikan nilai kita nanti ketika kita akan ketahuan nilainya kita di hadapan pengadilan Allah. Makanya nafsu itu ada. Nafsu itu keinginan untuk melakukan ini, melakukan itu. Nafsu itu ada dalam setiap kehidupan ruhnya manusia selama dia hidup. Nafsu tidak bisa dibunuh. Tapi nafsu itu hanya bisa ditahan. Ya. Apa bedanya antara orang yang beriman, orang yang taat, dengan orang yang disebut dengan mujrim? Ya. Atau muttabi'ul hawa. Muttabi'ul hawa itu orang yang ngikutin nafsu. Apa bedanya orang mukmin dengan orang mujrim atau muttabi'ul hawa? Orang mukmin itu orang yang memiliki nafsu. Bukan orang mukmin itu tidak memiliki nafsu. Orang mukmin itu memiliki nafsu. Tetapi mereka memiliki kendali atas nafsunya lebih besar daripada nafsunya. Mari kita belajar dari kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh istri sang raja, apakah Nabi Yusuf itu berkeinginan kepada wanita yang menggodanya? Iya, kan Allah menyampaikan. Hamma biha wa hammat bihi. Perempuan itu berkeinginan besar kepada Yusuf sebagaimana Yusuf berkeinginan juga. Karena sebagai laki-laki normal, Yusuf memiliki memiliki kemungkinan banyak untuk kemudian melampiaskan apa yang menjadi keinginannya. Dia berada pada tempat yang jauh dari rumahnya, berarti tidak ada yang mengenal Yusuf. Perempuan itu sudah menawarkan di tempat tersembunyi. Perempuan tersebut memiliki kecantikan, kedudukan, dan sebuah kalimat yang sangat menyenangkan adalah ketika wanita itu sepakat merahasiakan. Semuanya ada. Dan Allah menyampaikan bahwasanya sebagaimana perempuan itu berkeinginan kepada Yusuf, Yusuf pun berkeinginan. Artinya, orang mukmin itu bukan berarti tidak punya nafsu. Punya nafsu. Cuma mereka memiliki sebuah kendali yang lebih besar daripada nafsu yang mereka miliki sebagai manusia. Dan mereka selalu berusaha bagaimana di dalam kehidupan ketaatan dia memperkuat tali kendali yang lebih besar daripada hawa nafsunya. Makanya kemudian kenapa sampai akhirnya Nabi Yusuf mampu untuk meninggalkan perempuan itu? Maka kalau kita perhatikan ayatnya, laula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah dia tidak melihat ayat-ayat Allah, maka dia akan terperosok kepada kemungkaran. Sekarang pertanyaannya, yang dilihat Nabi Yusuf itu apa? Para ahli tafsir itu banyak menyampaikan. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf melihat bapaknya. Yusuf, kamu adalah Nabi. Masuk kamu berzina? Nah, itulah yang menjadikan Yusuf akhirnya berlari meninggalkan wanita itu. Sebagian ahli tafsir. Yang dilihat Nabi Yusuf adalah bapaknya, Nabi Yakub. Nah, disitulah sebagian para ulama mengatakan pendidikan yang sangat berasar, pendidikan yang sangat berpengaruh itu pendidikan seorang ayah. Ya. Sebagian kemudian para ahli tafsir mengatakan Allah itu melihatkan kepada Yusuf itu azab neraka bagi mereka yang berzina. Gambaran azab neraka yang dilihat oleh Nabi Yusuf inilah yang menjadikan akhirnya Nabi Yusuf mampu meninggalkan perempuan itu. Ya. Nah, disinilah dari kisahnya Yusuf kita kemudian bisa mengatakan berarti nafsu itu tidak bisa dibunuh, nafsu tetap ada. Dan orang mukmin itu memiliki nafsu, cuma mereka memiliki kendali yang lebih besar daripada apa yang diteriakkan oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu sebagaimana anak kecil yang terus meminta air susu ibunya. Kalau tidak disapih dengan perjuangan, ketika disapih perhatikan, anak nangis bermalam-malam ketika pertama kali disapih. Ibunya sampai demam-demam ketika pertama kali menyapih anaknya. Kalau tidak disapih, ya dia akan terus nempel. Makanya orang mukmin itu adalah orang yang mereka pernah melewati perjuangan panjang, pengorbanan yang besar ketika menyapih dari hawa nafsunya, sampai akhirnya mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada hawa nafsunya ketika mereka terus menahan hawa nafsunya dan mereka terus meminta pertolongan kepada Allah. Dan itu lahir dari habit dan kebiasaan yang mereka terus tumbuhkan sampai akhirnya mereka mampu memisahkan dirinya dari hawa nafsu itu. Ya kan? Karena ada kesamaan ya. Antara orang yang mereka pintar melakukan sebuah skill, tidaklah skill itu didapatkan olehnya kecuali karena habit yang terus dia biasakan, terus sampai akhirnya dia expert dalam bidang itu. Sama, kalau kita ngelihat Cristiano Ronaldo, kenapa dia bisa sepintar itu menggonceng bola, menendang bola, sekencang itu dia berlari, sepintar itu dia memperdaya setiap musuhnya ketika dia berusaha mencari celah untuk menghantarkan bolanya ke gawang lawan. Itu karena latihan dari kecil. Orang yang beriman itu adalah memiliki keserupaan.
bahwasanya mereka terus berusaha untuk menjaga hawa nafsunya. Ketika mereka tahu lemah di pandangan, mereka terus tundukkan pandangan. Ketika mereka tahu lemah di telinga, mereka terus menjaga telinganya dari sesuatu yang menurut dia akan menjerumuskan dia kepada nafsu ketika dia tidak kuat untuk menjaga nafsunya. Habit yang mereka lakukan setiap waktunya itulah yang menjadikan mereka mampu untuk menolak nafsu, menahan nafsunya. Bukan mereka tidak ada nafsunya. Manusia tidak ada yang tidak punya nafsu. Makanya orang di luar sering ngomong, alah munafik kamu, padahal hatinya kamu mau kok. Memang semua orang punya nafsu kok. Yang membedakan itu kamu melepas nafsumu atau kamu kendalikan nafsumu. Nah, itu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu sekali lagi bukan nggak punya nafsu. Kalau orang mukmin nggak punya nafsu, dia nggak punya anak, dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak punya keinginan untuk apa-apa. Orang mukmin tetap memiliki nafsu, cuma mereka mampu mengendalikan nafsunya dengan pertolongan Allah dan kekuatan yang mereka latih setiap waktunya. Makanya beruntung itu siapa? Orang yang terus kemudian mengasah, kemudian melatih nafsunya supaya nafsunya tunduk di bawah kendali keimanan. Ada yang kedua, mujrim. Mujrim itu adalah muttabi'ul hawa, yaitu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu itu tidak ada habisnya. Ikutin hawa nafsu itu tidak ada habisnya. Terus diikutin 1, 2, 3, 4, dia tidak ada habisnya. Karena apa? Satu nafsu akan meminta nafsu berikutnya. Nafsu memandang akan meminta nafsu untuk bicara. Perhatikan perjalanan orang yang terjerumus kepada nafsunya ketika minum, ketika berzina. Mari kita bedah breakdown alurnya. Pertama kali dimulai dari nafsu mata dulu, yang diumbar. Melihat, dia suka, dia biarkan, itu merusak kondisi hatinya. Karena pandangan itu kan panah beracun. Ya, dan ingat, laki-laki itu lemah di masalah wanita. Makanya saya nasihatkan untuk diri saya dan semua bapak-bapak. Jangan pernah melawan pada satu kekuatan yang kita sudah dinobatkan lemah. Yaitu adalah ketika sudah berhadapan dengan fitnah wanita. Kita kembali ke contoh tadi. Ketika mata sudah melihat, nafsu itu tidak berdiri satu. Dia sudah membuat terminal banyak. Terminal mata sudah didapatkan, kemudian ada keinginan. Nafsu berikutnya apa? Untuk bicara. Dari melihat sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu kemudian ada timbul desakan kuat. Nafsu untuk bicara. Nafsu bicara. Mulai memperkenalkan diri. Mulai mencari bahan-bahan dan materi-materi omongan dan obrolan yang bisa menjadikan orang itu suka kepada kita. Terus, nafsu itu kemudian boleh selesai? Enggak. Nafsu tangan kemudian sudah mulai menguat untuk memegang bagian dari orang yang dia suka. Nafsu tangan. Tangannya kemudian pengen memegang. Pertama kali dipegang malu, sungkan, tersipu-sipu. Nanti ketika sudah bisa megang, apakah berhenti? Enggak. Enggak berhenti. Kemudian nafsu tangan berpindah kepada nafsu, yaitu adalah apa? Nafsu kemudian anggota tubuh yang lainnya. Terus itu. Para ulama kemudian menyampaikan dari sebuah kilas balik, perjalanan orang ketika mereka itu terjadinya perzinahan, itu merupakan akumulasi dari nafsu. Satu menuju nafsu yang kedua, menuju nafsu yang ketiga, menuju nafsu keempat, terus tanpa terhenti. Ibaratnya sebagaimana truk yang turun, lalu dia remblong. Dan tidak ada yang menghentikannya, kecuali rahmatnya Allah dan keinginan kuat darinya ketika harus menghentikan itu. Makanya kemudian akhirnya apa? Nafsu memang begitu. Kayak anak bayi. Anak bayi itu kalau nggak diturutin nangis dia. Kalau memang belum pernah kita sampai, dia akan nangis terus supaya bisa mendapatkan apa yang dia mau. Yaitu adalah air susu ibunya. Makanya perjuangannya itu kata para ulama salaf dulu. Kalau kamu ingin memisahkan nafsumu dari dirimu, kamu ini kemudian harus betul-betul kayak perjuangan seorang ibu ketika menyapih anaknya. Anaknya nangis-nangis, ibunya sampai demam berhari-hari. Tapi akhirnya bisa dilewati masa itu. Anak akhirnya tidak lagi ngepeng kepada ibunya, nusuk kepada ibunya, tapi sudah mulai membiasakan minum, makan-makan yang dari luar. Dan itu terjadinya dengan pengorbanan yang besar pertama kali. Ketika dia harus berpisah dengan air susu ibunya. Dan para ulama memotret nafsu itu kayak air susu ibu bagi kehidupan anak. Dan memisahkan anak dari air susu ibu itu dilewati dengan pengorbanan yang besar. Dan itu yang kemudian terjadi. Makanya akhirnya disitulah kita paham bedanya dengan mujrim. Mujrim itu mereka punya nafsu, dan setiap punya nafsu dilampiaskan. Yang lebih parah lagi, sudah melampiaskan nafsunya, mereka juga mau mengomentari orang yang beriman. Makanya orang yang sudah tersilat nafsu itu apa? Terus ngikutin. Dan kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nafsu itu kalau diturutin melakukan dosa. Mungkin pertama kali nikmat. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Terus dia akan mendapatkan nikmat. Sampai pada satu waktu,
dosa yang ditimbulkan dari nafsu itu tidak lagi memberikan kenikmatan. Ketika tidak lagi memberikan kenikmatan, itu pun dia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Karena dosa itu bagaikan lumpur hidup. Terus menarik orang ke dalam. Dia terus menarik ke dalam. Dan tidak dilepaskan dengan begitu mudah. Mari kita ambil contoh. Apakah orang berzina, ketika dia penasaran dengan nafsunya, diturutin mata, turun ke telinga, turun ke mulut, turun ke tangan, turun ke mulutnya, turun ke kemaluannya, sampai terjadi perzinahan, sekali, dua kali, tiga kali, akan terus kemudian merasakan kenikmatan berzina? Enggak. Karena yang haram itu ada saatnya hilang kenikmatannya. Dahsyatnya, ironisnya, ketika hilang itu kemudian kenikmatannya, orang yang melakukan dosa pun tidak bisa keluar dari dosa itu. Karena apa? Karena dosa itu mencengkram sebagaimana lumpur hidup. Lihat orang yang pakai narkoba. Sekali, dua kali, tiga kali merasakan kenikmatan. Lama-lama, nikmatnya hilang. Yang dirasakan apa? Sakau. Nggak bisa mikir. Terus kemudian nggak ada yang bisa dikerjain. Ya, nyusahkan orang gitu. Tapi itu pun dia tidak bisa berhenti. Walaupun sudah tidak ada lagi kenikmatannya. Betul kata Imam Ibnu Qayyim. Orang yang muttabi'ul hawa, mujrim, mereka itu akan berada pada satu titik bahwasanya semua yang dilakukan dosanya karena dorongan nafsunya itu sudah tidak bisa untuk kemudian memberikan apapun kenikmatannya. Ketika dosa-dosa yang didorong oleh hawa nafsunya sudah tidak lagi memberikan sebuah kenikmatan, itu pun dia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Kenapa? Saking begitu kuatnya dosa itu mencengkeram setiap manusia ketika sudah terjebak kepada kubangan hawa nafsunya. Itu mujrim. Kesenangan itu tidak akan pernah menjadi anak tangga kebahagiaan. Kalau yang kita kejar cuma kesenangan. Ya. Sama dengan kita pola makan. Kesenangan makan tidak akan menghantarkan kita memiliki badan yang sehat. Memang badan yang sehat itu harus kemudian disertai dengan komitmen untuk memilih. Kadang-kadang kita harus makan makanan yang tidak disukai oleh kita, tapi sehat untuk kita. Sama itu. Perumpamaan bahwasanya makanan yang kita sukai belum tentu menyehatkan dan banyak makanan yang kita sukai tidak sehat. Sama. Kesenangan itu tidak menghantarkan kebahagiaan. Dan itulah parahnya nafsu. Nafsu itu sudah, dia itu, kata Imam Ibnu Qayyim, itu sudah narik sebagaimana pasir hidup. Sudah ditarik terus. Orang tidak lagi merasakan kenikmatan. Kenapa yang terjadi ketika sudah tidak lagi merasakan kenikmatan? Ya hilang, sudah. Itu pun sudah terperangkap dia di dalam sebuah lubang hitam yang tidak bisa keluar dari lubang hitam itu. Itulah betapa mengerikannya nafsu. Yang pintu pertamanya nafsu seakan angin surga, bisa memberikan apa yang kita mau. Ana yakin tuh homo, bagi sebagian orang yang kemudian homo, apakah nikmat? Ana yakin sesuatu yang melawan fitrah itu tidak mungkin nikmat. Kalau di situ ada kebahagiaan, Allah yang sudah nyuruh kita. Allah sampai ngelarang dan sampai memberikan adab yang pedih. Kalau sampai ada satu dosa, kok hukumannya berat, itu berarti pengaruhnya buruk sekali dalam kehidupan. Jadi ibu-ibu dan bapak perhatikan. Kalau ada satu dosa, kok disertai dengan hukuman yang pedih, itu berarti pengaruh dari dosa itu tuh betul-betul parah. Makanya Allah mengancam dengan adab yang pedih supaya manusia tidak terjerumus di situ. Karena apa? Sekalinya terjerumus, rusak itu. Walaupun orang yang melakukan perkara itu bisa tersenyum, bisa mengatakan saya sekarang free, saya dalam kondisi bebas dengan pilihan saya, dia sedang berakting dengan fisiknya, tapi tidak bisa dibohongi kepada apa yang mengatakan pada pemilik hatinya, yaitu adalah Allah. Karena apa? Itu nafsu. Nafsu tidak pernah menjadi teman. Makanya ketika mati, gitu ya, nafsu hilang. Udah hilang semuanya itu. Yang tersisa apa kalau kita sudah mati? Amal-amal soleh yang dulunya kita lakukan dengan mengalahkan hawa nafsu itulah yang kemudian akan menemani kita. Makanya dalam satu hadis diterangkan orang ketika meninggal dunia, nanti didatangi malaikatul adab. Kalau dia adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, maka itulah yang akan menjaganya. Maka sholat itu akan berwujud menjadi makhluk yang akan menjaganya dan mengusir malaikatul adab. Pergilah. Dia selama hidupnya selalu menjagaku. Sedekahnya kemudian akan hidup dan berkata, pergilah kamu, karena dia dalam hidupnya menjaga aku. Mana kenangan nafsunya? Nggak ada. Kenangan nafsu nggak ada. Udah hilang. Makanya lagi kalau sudah mati, tidak pengen punya rumah di pinggir pantai, tidak pengen punya rumah di villa, sudah hilang semua. Yang tersisa hanyalah ibadah yang dilakukan dengan sebuah pengorbanan besar ketika dia melawan hawa nafsunya.
Ya. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Kalau di sini dikatakan bahwasanya Imam Ibn Rajab itu kalau Imam Al-Ghazali, manusia dalam nafsu ada 3. Ada yang kalah dengan nafsunya, ada yang berjuang terus. Dia menang, kalah, tapi dia tetap menyadari hidupnya itu mengalahkan nafsu. Kadang-kadang kalah, bangkit lagi, menang, kadang-kadang kalah lagi, bangkit lagi. Ada yang ketiga yang mampu mengalahkan nafsunya. Kalau kemudian Imam Ibn Rajab di halaman 79 dikatakan bahwasanya manusia itu ada 2 kelompok. Manusia yang dikalahkan dan dihancurkan oleh hawa nafsunya, sehingga apapun itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Orang itu kalau sudah ngikutin nafsu, Pak, hatinya langsung tumpul. Hatinya mandul. Dan hatinya sudah dikudeta. Pernah bayangkan satu negara dikudeta misalkan oleh junta militer, misalkan kayak di Myanmar ya, kalau nggak salah ya. Dikuasai sama militernya. Maka otomatis presidennya tidak bisa melakukan apapun. Karena yang mengendalikan adalah militernya. Sama. Ternyata pertarungan untuk menjadi raja di dalam kehidupan itu ada pertarungan hawa nafsu dan hati. Ya. Kalau kemudian hati sudah diserang oleh hawa nafsu, maka hawa nafsu yang mengendalikan. Hati menjadi kualitasnya buruk karena hati tidak bisa menjalankan fungsinya. Maka hawa nafsunya lah menjalankan fungsinya. Nah, ini begini, ini kejar, ini ambil nih, belum tentu. Nanti kalau kamu nggak ngambil, kamu miskin. Nih, cakep nih, tolong dikejar. Terus semuanya hawa nafsunya. Dia lupa tentang kehidupan yang akan dia dapatkan dalam kehidupan kematiannya. Ya, jadi nafsu itu didorong oleh setan, bersinergi dengan dunia, keinginan, kepuasan, jadi satu itu menjadi sebuah koalisi untuk mengalahkan hati. Kalau hati sudah dikuasai oleh ini, hati lumpuh. Dia sudah dikudeta oleh nafsunya, dan nafsunya lah yang kemudian akan menyuruh apapun yang disukai oleh nafsu itu. Di mana semua perbuatan itu tidak ada manfaatnya kelak pada waktu dia mati. Maka kemudian yang kedua ada orang yang kemudian mereka berhasil menguasai nafsunya, menundukkannya dengan latihan-latihan yang kemudian selalu dia lakukan setiap waktunya. Mengalahkan nafsu tentunya tidak mudah, ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Cristiano Ronaldo tidak mungkin menjadi pemain ekspor dalam bola tanpa ada sebuah latihan yang panjang, exercise yang panjang gitu. Sama di dalam pola kita untuk mengalahkan nafsu itu ada sebuah pola yang harus dipelajari. Nah, tentunya inilah yang menjadi salah satu hal yang juga kita harus kaji. Wassalamualaikum. Kita cukupkan dulu. Nanti insya Allah kita akan belajar bagaimana sih kita melatih untuk kemudian menundukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu tidak bisa dibunuh, hawa nafsu tidak bisa dimusnahkan, tapi hawa nafsu hanya bisa ditahan, dan yang menahannya adalah kekuatan tali kendali keimanan. Nah, nanti coba kita kaji perkataan salaf yang mengajarkan bagaimana menundukkan hawa nafsu dalam kehidupan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.